Shalom. Shalom yang di belakang, shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik dan sehat pagi ini? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sepanjang bulan Mei ini, gereja kita di tempat ini bicara tentang karakter ya. Sudah dari minggu pertama, minggu kedua, dan hari ini saya bagian penutup minggu terakhir. Dan sempat berkumpul, wah semuanya sudah dibahas oleh Bapak Gembala, oleh hamba-hamba Tuhan yang kita undang tempat ini, oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga sudah dibahas semua, panjang kali lebar ya tentang karakter. Saya bilang, Tuhan, saya bahas apa lagi ya? Tapi saya percaya, biarlah pagi hari ini saya boleh diperkenankan Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, pagi hari ini saya akan bicara menutup sesi karakter di bulan Mei. Saya bicara tentang your character is your future ya, tentang karakter kita itu adalah masa depan kita. Karakter kita menentukan masa depan kita. Karaktermu, masa depanmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar banyak tentang karakter. Karakter itu adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Karakter itu adalah apa kata malaikat tentang kita. Semua prestasi, semua pencapaian, kesuksesan ya dibangun di depan orang banyak, tapi karakter dibangun pada saat tidak ada seorang pun yang melihat saudara. Semua talenta, semua karisma, semua kemampuan yang kita miliki itu memang pemberian Tuhan, tapi karakter adalah pilihan yang kita tentukan sendiri. Saudara, begitu pentingnya sebuah karakter, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang pemimpin, seorang public figure, seorang yang menjadi panutan bagi orang banyak, maka karakter itu adalah harga mati yang harus kita bayar. Karena secara alamiah, orang tidak akan mungkin mengikuti orang lain yang lebih buruk dari dirinya. Secara alamiah, orang hanya mau mengikuti orang yang dia pikir orang itu punya value, punya karakter, punya nilai yang lebih dari dirinya. Kalau saudara tidak punya karakter yang baik, tidak mungkin saudara bisa menjadi seorang pemimpin. Karena siapa juga yang mau ikut gitu ya. Saudara, banyak orang menggambarkan karakter itu seperti ilustrasi kesuksesan. Slide nomor 2. Apa yang orang lihat di atas, what people see, apa yang orang lihat di atas, kadang-kadang sangat jauh berbeda dengan apa yang tidak terlihat di bawah. Orang hanya melihat, wah dia orang hebat ya, wah dia orangnya cantik ya, wah dia orang sukses ya, wah dia orangnya tampan ya gitu ya saudara ya. Hanya lihat di atas. Jarang orang melihat apa yang tidak nampak di bawah. Kalau saudara jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang hebat, banyak orang tidak melihat yang ada di bawahnya. Di situ mungkin ada kegagalan saudara, ada air mata saudara, ada jatuh bangun saudara, ya, ada kerja keras saudara, ada pengorbanan saudara. Dan itu orang gak lihat, orang hanya lihat yang di atas saja. Begitu pula dengan karakter. Karena itu zaman sekarang banyak orang tertipu ya di media sosial ya. Jangan cari jodoh sembarangan di media sosial, yang jomblo-jomblo. Nanti engkau tertipu dengan foto profil, lihat orangnya, wih ganteng ya. Pas ketemu aslinya, oh tidak gitu ya. Saudara kaget gitu ya. Atau saudara lihat postingan-postingan orang, lihat wah begitu rohani. Pas saudara kenal beberapa waktu dengan orang itu, ternyata dia rohana gitu ya. Saudara jauh berbeda gitu ya. Apa yang ditampilkan di atas, di depan belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam ya. Banyak orang tertipu dengan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu waktu yang panjang buat kita mengenal karakter seseorang. Setahun 2 tahun gak cukup, sebulan 2 bulan gak cukup. Kalau kita menilai penampilan seseorang, gak butuh 5 menit ya saudara ya. Saudara bisa lihat, wih cantik ya, wow
gitu ya, good looking gitu ya, wow kinclong gitu ya, wow mempesona. Itu mah 5 menit juga beres kalau menilai penampilan di luar. Tapi untuk menilai karakter itu butuh waktu yang panjang sampai saudara mengerti, oh kayak gini orangnya, oh karakternya gini gitu ya. Saudara, dari mana sih datangnya sebuah karakter? Karakter banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Sudah dibahas panjang lebar di minggu-minggu yang lalu. Tapi pagi ini saya akan bahas secara khusus bahwa karakter itu salah satunya datang dari apa yang kita pikirkan. Slide nomor 3. Nah, kalau kita menabur di pikiran, nih pikiran nih, pegang jidatnya masing-masing. Ya, menabur di pikiran, itu kita akan menuai perbuatan. Ya, apa yang kita pikirkan itu yang kita perbuat. Kebanyakan begitu. Kalau nggak percaya, saudara lihat kepolisian kalau mengintegrasi orang yang terlibat kriminalitas, pembunuhan, perkosaan kayak gitu-gitu ya. Itu waktu diintegrasi polisi panjang dan lebar. Kenapa bisa demikian? Saya suka perhatikan tuh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ternyata boleh saya ambil kesimpulan, awalnya dia tidak berniat melakukan kejahatan seperti itu. Tapi kalau ditelusuri, rupa-rupanya awalnya adalah dari pikiran. Pantesan dia berbuat kayak gitu. Tiap hari dia lihat film porno. Oh pantesan dia kayak gitu. Tiap hari yang dia pikirin kejahatan. Nah, jadi menabur di pikiran ini benar-benar bisa tuai perbuatan. Kalau kita menabur perbuatan kita itu akhirnya akan menuai satu habit, suatu kebiasaan. Berulang-ulang ya, kebiasaan. Orang bijak bilang awalnya kita yang memulai suatu kebiasaan, tapi lama-lama kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Dipikirin mungkin benar juga kali ya. Kebiasaan, mau itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, lama-lama kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Saya punya kebiasaan, saya suka membaca. Itu udah dari dulu, dari saya remaja ya. Dan itu menjadi satu kebiasaan saya, satu habit sampai hari ini. Saya terbiasa kalau mau tidur harus mandi dan sikat gigi bersih, ganti baju semua. Walaupun sorenya saya sudah mandi gitu ya. Kalau sudah berpergian pasti saya mandi lagi. Itu menjadi kebiasaan sampai saya tua hari ini gitu ya. Itulah kebiasaan ya. The law of harvest ya, hukum tuayan. Saudara menabur kebiasaan, lama-lama itu menjadi karakter. Terbiasa bicara jorok, terbiasa bicara kotor, terbiasa berperilaku buruk, lama-lama itu jadi karakter saudara. Dan kalau sudah jadi karakter itulah yang akan menentukan warna masa depan saudara. Jadi pagi hari ini boleh kita pikir-pikir lagi nih, kira-kira karakter buruk apa yang harus kita kikis pagi hari ini supaya kita semua menuai masa depan cerah. Amin. Siapa yang mau punya masa depan cerah? Saya juga mau. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus itu saudara ya. Kita harus punya masa depan cerah bersama Kristus. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Tokoh yang hebat dan luar biasa, namun karena dia punya kelemahan dalam karakternya, akhirnya kisah hidup dari tokoh ini berakhir tragis. Mungkin saya bertanya, kenapa sih Bu Tuti kita belajar dari tokoh ini? Ya harus, katanya orang pintar belajar dari pengalamannya. Orang cerdas belajar dari pengalaman orang lain. Orang bijak belajar dari keduanya. Benar juga. Kalau kita cerdas, kita bijak, kita nggak perlu ikut-ikut cari pengalaman yang kita udah tahu banyak orang terpelosok jatuh di situ, gitu ya, saudara ya. Bener ya. Misalnya ada jembatan, ada got, kita udah tahu nih teman kita udah berapa orang kejeblos di situ. Kita harus nggak ke situ lagi? Enggak lah, udah banyak contoh buruk jatuh di situ.
Ada banyak orang berkata, tetapi kan Tuhan Maha Pengampun, Bu Tuti. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ya benar sih, tapi Tuhan juga Maha Adil loh. Walaupun Dia Maha Pengampun, akan terlalu berat harga yang harus engkau bayar kalau engkau jatuh di situ. Gitu. Anak-anak muda saya bilang hati-hati bahaya narkoba. Tapi Bu Tuti, ada tuh yang kesaksian dia bisa bertobat begini Bobono. Iya sih, tapi tahu nggak mahal sekali harga yang harus dibayar untuk dia pulih dan bisa bagus lagi gitu. Kalau udah tahu begitu banyak orang jatuh dalam kesusahan seperti itu, alangkah bijaknya mau belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya gitu. Benar juga. Kita belajar pagi ini dari seorang Simson. Kita akan baca firman Tuhan dulu dalam Hakim 13, kitab Hakim 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Boleh dibukakan slide di layar monitor. Kitab Hakim pasal ke-13. Hakim 13 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian ya, Bapak Ibu Saudara ya, biar pagi hari tidak ngantuk. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2 ya. Hakim 13 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sola, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, akan suatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang ahli Allah sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Kembali ke slide yang sudah saya persiapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat pilihan yang sudah dipilih Tuhan berulang kali jatuh ke dalam dosa. Mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali mencemarkan dirinya dengan menyembah dewa-dewi orang-orang asing ya. Dan pada waktu itu Tuhan memilih seorang untuk menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu seseorang yang dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya, yaitu Simson ya. Dipilih oleh Tuhan, saudara ya. Lanjut slide nomor berikutnya. Nah ini ya Simson, tadi sudah kita baca. Lanjut. Saudara, siapa yang tidak kenal dan tahu Simson pada zaman itu? Dia punya kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang super power. Bayangin saudara, itu gambar pintu gerbang kota Gaza ya. Jadi di zaman itu kota-kota selalu diberikan pintu gerbang dan tembok pertahanan supaya musuh gak gampang serang. Dan dengan tangan kosong Simson cabut itu pintu gerbang kota Gaza. Hebat ya, kagak pakai alat berat, kagak pakai obeng acan-acan, pakai tangan kosong loh. Dia angkat, dia gotong di punggungnya, lalu dia naik ke atas bukit, bawa naik ke atas
bukit itu pintu gerbang yang sebegitu beratnya, dan itu membuat orang-orang Filistin begitu gentar dan takut kepada Simson. Singa aja saudara, singa ya, kita mungkin kalau ke taman safari lihat singa ya kita ngeliat ini ngeri banget ya, serem gitu ya. Tapi Simson dengan tangan kosong dia piting itu singa, dia sobek itu mulutnya. Waduh, luar biasa itu si Simson ya saudara. Sejak hari itulah orang-orang Filistin merasa terancam. Ya, slide-nya lanjut. Mereka merasa terancam. Mereka merasa, waduh, hebat banget nih yang namanya Simson. Ini ancaman berat buat kita. Wah, saudara, sejak hari itu orang-orang Filistin putar otak. Mereka cari cara, gimana caranya mengalahkan orang ini. Di manakah rahasia kekuatannya? Karena ini orang akan menjadi ancaman buat orang-orang Filistin ke depannya, saudara. Jadi mereka ceritanya mencarilah kelemahan dari Simson. Saudara, lanjut slide-nya. Tidak ada yang sempurna setiap kita. Setiap kita mau pintar seperti apa, mau kuat seperti apa, mau kaya seperti apa, mau hebat seperti apa, setiap kita punya yang namanya blind spot. Blind spot itu satu titik buta yang kita sendiri nggak menyadarinya karena kita konsentrasi di satu titik. Blind spot ini juga ada pada saat orang mengendarai kendaraan-kendaraan besar, macam kontainer ya, saudara ya, truk gede, mobil fuso, mobil trailer yang gede gitu saudara. Itu kalau saudara tanya drivernya, supirnya, dia pasti bilang bahwa memang ada area-area tertentu tuh yang dia tuh nggak bisa lihat gitu, ada blind spot dia. Makanya banyak kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi karena hal itu. Motor lah nyelip, ya si sopir kagak lihat lah, dihajar lah sama dia. Orang nyebrang lah di belokan ya, si sopir pun nggak lihat, terjadilah kecelakaan lalu lintas. Nah, kehidupan juga begitu, ada titik blind spot di setiap kita. Karena itu kita butuh teman, butuh sahabat, butuh istri, butuh suami, mungkin anak ya, kasih tahu kita juga. Aduh, nggak boleh begitu, mak. Ini ya, itu kita nggak lihat tuh titik buta kita di situ ya. Itu masukan dari orang lain. Nah, kita lihat titik buta dari Simson, blind spotnya. Simson ada di 3 area sehingga dia jatuh. Yang pertama, Simson orang yang overconfident. Saudara yang dikasihi Tuhan, confidence, percaya diri itu baik. Tetapi overconfidence ya, terlalu percaya diri itu juga kurang baik. Pada waktu wanita yang dicintai Simson, Delila ini mengetahui bahwa rahasia kekuatan Simson ada di jalinan rambutnya ya. Wah, Simson udah ada dia. Habislah riwayatnya saudara ya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Di situ diceritakan bahwa Delila menyergap Simson dengan orang-orang Filistin. Tapi Simson merasa bahwa seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Iyalah, tadinya Simson masih kuat ya. Mau berapa orang pun sergap dia bisa lawan semua, dihajar habis semua. Tapi berhubung rahasia kekuatannya sudah diketahui Delila, dipotong itu rambutnya. Ini kalimat yang paling sedih dalam kitab Hakim-Hakim saudara. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Wah, ini sedih banget ini kalimat. Saudara, banyak di antara kita yang terlalu overconfident, terlalu percaya diri. Kita merasa, enggak lah, saya mah enggak pernah absen ke gereja, saya mau baca Alkitab rajin doa, rajin persekutuan kayak gitu ya. Nggak mungkin lah jatuh dalam dosa gitu ya. Terlalu pede gitu, terlalu pede. Dan itu berbahaya sekali saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, di India ada sebuah kisah seekor kera yang terobsesi ingin menjadi seorang pangeran. Jadi ceritanya tuh dongeng orang India ini mas saudara ya. Ya namanya dongeng bisa bener bisa kagak. Namanya dongeng. Diceritakan di India itu. Kayak kita mah Indonesia kan banyak tuh dongeng-dongeng daerah. Ini dongeng orang India. Jadi kera itu memohon kepada dewata agar supaya dia punya wajah setampan pangeran. Dia memohon. Akhirnya singkat kata singkat cerita, dewata mengabulkan permohonannya dengan syarat dia menyelam di Sungai Gangga, tapi tidak boleh sampai 3 kali. Oh oke lah, syaratnya gampang ya saudara ya, cuma menyelam saja gitu sebentar. Dia nyelam loh, pluk, wah dia keluar dari Sungai Gangga. Iya bener loh, pas keluar saudara, wajahnya yang tadinya seekor kera berubah jadi pangeran tampan gitu ya. Wah dia bangga sekali. Dia langsung lari ke dalam hutan. Dia kasih tahu teman-temannya, hei, saya udah jadi pangeran tampan. Lihatlah wajah saya, tampan kan gitu ya. Ganteng kan ganteng gitu ya. Lalu teman-temannya pada ketawa, kera-kera itu. Pada ketawain dia. Mana ada mukamu muka pangeran, tapi lihat dong badanmu masih badan kera gitu ya. Mana ada pangeran tampan badannya kera. Wah saudara, dia malu dong. Dia balik lagi ke Sungai Gangga. Dia bilang, dewata, aku memohon kepadamu, berilah aku badan yang gagah perkasa supaya imbang dengan mukaku yang ganteng gitu ya. Lalu dia nyemplung lagi ke Sungai Gangga dan pas dia keluar, benar saudara, itu kera, wajahnya sudah tampan, badannya gagah perkasa. Wah, pede dong dia ya, beneran nih udah jadi pangeran. Dia masuk ke desa setempat dan dia bilang sama orang-orang desa, rakyat desa di situ, akulah pangeran, mukaku ganteng, badanku gagah. Tapi orang desa pada ketawa ngakak. Mereka bilang, mana ada pangeran kere macam kamu. Pangeran masa tidak-tidaknya naik kereta kuda, bawa pasukan, bawa tentara, bajunya bagus. Mana ada pangeran seperti kamu. Lalu saudara tanpa pikir panjang, itu kera balik lagi ke Sungai Gangga. Dan dia bilang, dewata, berilah aku harta kekayaan supaya aku diakui sebagai pangeran. Dia nyemplung lagi. Dan pas dia keluar, betapa kagetnya dia kembali menjadi seekor kera. Dan dia nangis terseduh-seduh, kenapa aku balik lagi jadi kera? Lah kan tadi udah dibilang, gak boleh lebih dari 3 kali. Ya ini mah dongeng orang India saudara. Tapi ada nilai kebenarannya juga. Kadang manusia seperti itu tuh, merasa Tuhan kau gak berkati hidup saya. Lupa loh, dulu pernah diberkati Tuhan. Tuhan kau belum pernah jawab doaku. Lupa loh, dulu pernah dijawab Tuhan. Kita tidak puas. Saudara, terlalu percaya diri itu tidak baik. Ada gambar di bawah ya, itu bagus sekali. Gambar slide berikutnya, overconfidence ya. Confident is good katanya, but overconfident is very dangerous, sangat berbahaya karena itu bisa membawa kita dalam masalah. Nah, ibarat umpan itu adalah dosa, umpama kita adalah tikus di situ, kita merasa nggak apa-apa lah, saya mah nggak bakalan kena ya. Udah kuat nih, udah hebat nih, tahan banting nih, udah rohani nih gitu ya. Nggak kenapa-napa lah, dosa nggak ada yang tahu gitu ya. Lalu saudara ambil saja itu umpan, bisa ditebak apa yang terjadi saudara. Kita akan terjebak, masuk dalam trap jebakan. Saudara, seorang ibu pernah konseling kepada saya dan dia bilang, saya nggak nyangka loh Bu Tuti, suami saya bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Benar-benar nggak nyangka.
Dari sejak pacaran sampai menikah dengan saya, sampai bina rumah tangga dengan saya, sangat baik suami saya. Saya nggak nyangka Bu, benar-benar saya nggak nyangka. Lalu saya bilang, mungkin suami ibu kena jebakan. Jebakan apa Bu Tuti? Jebakan Batman gitu ya. Iya, maksud saya mungkin awal-awalnya dia tidak sengaja gitu ya, bermain-main dengan dosa kayak macam tikus ini. Dia pikir enggak bakal kenapa-napa. Enggak lah, cuma iseng-iseng aja lah gitu ya saudara ya. Dan akhirnya masuk dalam dosa perzinahan. Istri itu nangis ya, ibu itu ya saudara ya, di depan saya. Dia bilang, Bu Tuti lihat dan nih fotonya selingkuhan suami saya. Ibu dapat dari mana? Nah, adalah media sosialnya gitu ya. Tuh lihat Bu Tuti, lihat tuh. Kalau selingkuhan suami saya cakep, saya ikhlas katanya. Ini udah kayak buntelan kasur Bu, lihat Bu, lihat Bu. Saya bilang, waduh, kenapa bisa begini ya? Ini Bu bawa dalam doa aja deh Bu, serahkan pada Tuhan deh Bu ya. Kadang-kadang saudara overconfident ini membawa kita dalam dosa. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan terlalu pede ya saudara ya. Kita punya titik kelemahan, harus saling menjaga. Amin. Harus saling mendoakan, harus saling berjaga-jaga. Jangan kita overconfidence ya. Amin. Sudah tahu itu bukan pasangan kita ya, bukan suami, bukan istri gitu ya. Cuma tibang TTM ya, Bu Ibu ya, TTM teman tapi mesra. Lalu saudara pergi berdua-duaan, bilang hanya curhat, hanya konseling. Itu namanya kayak tikus ini menghampiri pencobaan. Kan berbahaya itu saudara ya. Karena itu saudara, di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini dilarang konseling lawan jenis berdua-duaan. Tidak boleh. Kalau saudara mau konseling dengan Bapak Gembala, ajaklah saya atau salah satu pendoa. Kalau saudara seorang wanita, kalau saudara seorang laki-laki, tidak boleh berdua-duaan dengan saya. Tidak boleh. Biar kata saya udah nenek-nenek begini juga lawan jenis. Tidak boleh. Harus bertiga. Kalau sama-sama wanita nggak apa-apa ya, curhat berdua sama saya nggak apa-apa. Tapi kalau jenis tidak boleh. Itu namanya pinter. Tidak overconfident, terlalu percaya diri. Saudara, kitab Mazmur bilang kalau orang bijak melihat bahaya dia menghindar. Tapi orang yang nggak punya pengalaman dia hajar terus, akhirnya dia jatuh. Ya, itu penting buat jadi pembelajaran kita di hari-hari ini. Itulah titik lemah Simpson yang pertama. Dia overconfident. Dia merasa nggak bakalan jatuh, tapi ternyata dia jatuh. Titik kelemahan Simpson yang kedua, dia adalah orang yang mudah sekali tergoda. Hakim-Hakim 16 ayat 16 ceritakan bahwa wanita itu ya, Delila itu mendesak, merengek ya setiap hari. Kasih tahu dong sayang, cakep, bontot, ganteng begitu ya. Rahasia kamu apa gitu ya. Itu perempuan merengek terus ya. Akhirnya Simpson nggak tahan. Terus ditulis di situ, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Waduh, tamat kan nih riwayat si Simpson. Waktu saya baca, waduh, ampun dari si Simpson. Diceritakan kepada si Delila itu. Dan akhirnya wanita itu memperdaya Simpson. Saudara, kalau kita telusuri dari awal-awal masa muda Simpson, memang Simpson ini orang yang mudah sekali tergoda. Dulu dia demen sama gadis Filistin ya, gadis Timna ya, anak gadis orang Filistin. Orang tuanya bilang, Simpson, apakah tidak ada di antara kaum keluarga kita yang punya anak gadis yang kau sukai? Kenapa kau harus suka sama gadis Timna orang Filistin itu?
Mereka penyembah dewa dewi, mereka orang asing. Satu kesedihan bagi Tuhan kalau engkau memilih dia menjadi istri. Tapi Simson kekeh, tahu ya saudara ya, pokoknya kudu gitu. Dia ojok-ojok orang tuanya untuk ngelamar itu gadis. Waduh, susah emang kalau orang udah bucin ya saudara ya. Bucin apa sih Bu Tuti? Ibu-ibu tanya di belakang. Itu ya Bu, yang buat masak ya. Bu, itu mah micin. Yang buat masak micin. Kalau bucin tuh cinta mati gitu, budak cinta. Pokoknya kekeh, kudu harus kawin sama dia begitu. Waduh, repot ya si Simpson. Orang tuanya bilang jangan, tetap dia bucin, dia kawin juga sama itu gadis Timna. Bener aja saudara. Di belakang hari rumah tangga Simpson berantakan. Simpson pulang kampung nih ceritanya saudara ya, pulang kampung kayak kita mah pulang kampung sama mertuanya, itu istrinya sudah langsung dinikahin lagi sama laki-laki lain. Marahlah Simpson pulang-pulang. Waduh, dia marahnya gak tanggung-tanggung saudara. Dia tangkap 300 ekor anjing hutan. Itu buntut anjing sama buntut anjing diikat, tengah-tengahnya ditaruh obor. Bukan sepasang loh, 300 loh saudara, banyak ya. Dinyalain api semua, dilepas ke lumbung penyimpanan gandum orang-orang Filistin. Jadi hasil kerja keras mereka yang mereka taruh di lumbung gandumnya habis semua jadi debu, kebakaran hebat. Simpson marah, istrinya dinikahkan kembali oleh mertuanya dengan orang Filistin. Ya susah sih saudara kalau orang udah bucin mah ya. Anak-anak muda, coba mana anak muda ini pagi tua semua mukanya. Siang banyak yang muda ya. Kalau udah bucin, dengarlah firman Tuhan, dengarlah nasihat orang tua, dengarlah nasihat orang yang engkau anggap lebih dewasa rohaninya. Karena waktu engkau bucin itu ya, engkau tabrak semua karena engkau cinta mati gitu. Aduh, banyak tuh kejadian begitu saudara. Saya bilang, pikir-pikir dulu kamu mau menikah dengan dia. Pak Ginanjar bilang juga, pikir-pikir dulu mau menikah dengan dia. 1 tidak seiman, 2 tidak sepadan, 3 orang tua tidak setuju. Pertimbangkan dulu. Tapi namanya orang bucin saudara ya, kawin juga. Dia bilang, kan kita udah saling cinta Bu Tuti. Cinta tidak memandang apapun Bu Tuti. Ya susah ya saudara. Akhirnya menikah juga. Beberapa tahun kemudian datang lagi, tapi udah sendiri gak sama suaminya. Nangis lagi. Wah cerita panjang lebar, dia lagi urus perceraian segala macem. Ya saya mah namanya pendeta, dengerin aja dah. Tapi dalam hati mah makan tuh cinta. Susah saudara ya. Sama nih si Simpson ini seperti ini. Dia cinta sama Delila. Dia ceritakan semua isi hatinya. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang rohaniwan bernama Tom L. Eisenman menulis sebuah buku tentang godaan-godaan yang harus diwaspadai oleh kaum pria. Buku ini sebenarnya untuk kaum pria. Waktu itu yang beli Pak Ginanjar. Tapi Pak Ginanjar ini tidak terlalu tekun kalau membaca buku terlalu tebal. Itu tebal lumayan, 340 halaman ya. Jadi saya bilang ini si bapak beli dibaca kagak di buku ya. Akhirnya saya yang baca. Ternyata buku itu bagus juga saudara. Walaupun ditujukan untuk kaum pria, tapi sebenarnya bagus juga untuk kaum wanita. Supaya kaum wanita bisa tahu titik-titik lemah seorang pria dan dia bisa menolong di situ gitu. Jadi nggak nyesel juga saya baca. Dikatakan bahwa pertama titik lemah godaan kaum pria adalah seksualitas. Ya, saya baca, wah saudara ya karena pengaruh hormonal, karena pengaruh matanya yang kuat gitu ya. Jadi
pria itu sering jatuh dalam godaan seksualitas. Di situ dibahas. Saya bilang, waduh, kalau begini caranya, kambing dipedakin, dikasih lipstik, disosor juga nih ya. Wah, banyak di situ contoh-contoh kejatuhan pria di seksualitas. Wanita harus bisa tolong di situ. Lalu kedua, godaan harta. Ya, pria bisa halalkan macam cara, semua dihalalkan. Yang penting dapat harta gitu. Lalu godaan ketiga, kedudukan atau tahta, jabatan gitu ya saudara ya. Godaan keempat, godaan untuk memiliki pasangan gelap. Pasangan gelap itu perselingkuhan gitu ya, wanita idaman lain begitu ya saudara ya, di situ diceritakan. Lalu saya pikir-pikir, pantesan ya dari zaman dulu tema-tema film atau sinetron atau tema lagu itu paling laku itu tema perselingkuhan. Sampai hari ini ya, layangan putus lah, layangan nyangkut, layangan nyangsang ya, itu judul-judulnya ya. Antara aku dan dia lah, ratapan istri tua lah, gitu-gitu judulnya ya. Laku itu saudara, karena memang ternyata itu adalah titik lemah seorang pria. Lalu kelima, godaan untuk menjadi seorang pria yang maco. Maco tuh yang gagah gitu ya, makanya obat kuat, suplemen ya, laku tuh dikonsumsi kaum pria. Ya saudara, saya berpikir setiap orang tidak lepas dari yang namanya godaan. Ya, selalu ada godaan. Namanya hidup di dalam dunia ya, Bapak Ibu Saudara ya, pasti ada godaan. Tapi yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk tergoda. Amin. Amin, semuanya kuat dengan godaan. Amin ya. Lalu yang ketiga, titik lemah Simpson. Dia orang yang mudah kehilangan fokus. Saudara, sejak dari dalam kandungan ibunya, sebenarnya Simpson sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang Nazir Allah. Dialah yang akan menyelamatkan bangsanya dari tangan orang Filistin. Sebenarnya inilah fokus yang Tuhan mau atas hidup Simpson. Tapi Simpson kehilangan fokusnya, sehingga Simpson kehilangan panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidupnya. Simpson setelah hilang kekuatannya, dia ditangkap oleh orang-orang Filistin, dibawa ke dalam penjara. Di sana sangat menyedihkan sekali saudara, kedua matanya dicungkil, dia menjadi buta. Lalu dia menjadi seorang yang gilingan, setiap hari kerjanya seperti itu. Jadi itu penggilingan saudara, batu itu, dua batu besar itu penggilingan ya. Jadi cara menggilingnya adalah diputar dengan tangkainya itu. Itulah pekerjaan Simpson. Sangat menyedihkan sekali saudara. Seharusnya dia menjadi penyelamat atas bangsanya. Seharusnya dia menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Namun karena dia kehilangan fokus, maka hilanglah semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita harus fokus dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Engkau yang masih muda, mau selesaikan sarjanamu, fokus, kelarin itu. Namanya skripsi, kelar gitu ya, beres. Yang mau kelar sampai S2, kelarkan tesisnya. Yang mau kelar sampai S3, kelarkan disertasinya. Fokus. Yang mau membina hubungan rumah tangga, bina rumah tangga dengan baik. Fokus, gimana caranya supaya keluargamu bisa lebih sejahtera, lebih bahagia. Fokus di situ gitu. Ya banyak sih saudara, pelayanan juga begitu, fokus ya. Saya punya panggilan dalam hidup saya untuk melayani tempat ini, ya udah saya fokus gitu di tempat ini. Saudara, tidak fokus membuat kita kehilangan atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya punya seorang teman, dia tadinya orang yang hebat luar biasa.
Dia punya perusahaan florist ya saudara ya. Jadi kalau ada event seperti pernikahan kan ada bunga-bunganya kayak gini ya, dihias gitu ya. Itu dia sudah banyak sekali tender-tender ya yang udah masuk, yang udah dalam setahun tuh udah penuh lah jadwal dia ya. Acara graduation, acara pernikahan, macam-macam udah banyak gitu. Tapi belakang hari seorang partnernya ketemu saya dan dia bilang, wah Bu Tuti, saya udah gak mau pakai lagi loh orang ini. Kenapa Bu? Orang ini gak beres Bu, bikin malu saya sama klien. Sudah disetujui budgetnya berapa gitu ya, dan dia pun sudah dapat untung berapa dari situ. Tapi pas hari H, pas pelaksanaan semuanya dikurang-kurangin. Sampai saya malu sama klien Bu, kata gitu ya. Terus yang udah masuk gimana Bu? Ya udahlah, yang udah masuk mah udah terlanjur katanya, selesain aja sampai Desember, tapi setelah itu saya nggak mau pakai lagi katanya. Nah lain waktu saya ketemu lagi dengan orang ini, saya bilang gimana ininya bisnis floristnya? Wah hebat nih katanya, makin banyak yang masuk katanya. Dia cerita panjang lebar gitu ya. Terus saya bilang ada yang baru nggak? Belum ada sih yang baru mah katanya. Saya bilang ya layanilah kliennya, customer dengan sebaik-baiknya. Karena dari mulut orang kita dipromosikan atau kita dijelekin gitu ya. Hati-hati ya, harus kalau melayani harus yang sungguh-sungguh, yang puas gitu, yang sesuai dengan yang sudah dijanjikan gitu, nggak boleh curang gitu. Apa artinya sih langsung gebuk untung gede tapi putus hubungan gitu. Lebih baik engkau benar-benar bina hubungan bagus, walaupun mungkin untungnya enggak seperti langsung gebuk gede, tapi jangka panjang dapat terus dari mulut orang kalau dipromosikan, dan dari situ bisa dapat lagi berkat lebih banyak kan, harusnya kayak gitu. Ya gitulah saudara, akhirnya bisa ditebak gara-gara nggak fokus ya, kerjakan macam-macam hal. Gara-gara gak fokus ya, potong sana potong sini, budget yang sudah dianggarkan, akhirnya bangkrut juga itu usahanya saudara. Ya banyak saudara ya, hal-hal atau kisah-kisah yang terjadi karena orang kehilangan fokus. Harus fokus dalam hidup ini, amin. Saudara harus fokus apa yang mau saudara capai, harus fokus apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Seperti Simpson kita bisa belajar 3 hal ya, dia terlalu percaya diri, dia terlalu mudah tergoda, dia kehilangan fokus, sehingga 3 karakter, kelemahan karakternya ini yang lemah membuat kisah hidupnya berakhir dengan tragis. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar memiliki karakter yang baik. Karena mengenakan karakter Kristus itu gak mudah, butuh pembentukan hari demi hari. Ya saudara ya, tahun demi tahun kita semakin serupa dengan Kristus. Orang melihat kita, orang melihat gambaran Kristus. Amin. Dari hidup kita orang bisa mengenal Kristus. Karena itulah kita disebut Kristen, karena kita seperti Kristus. Ya, Tuhan Yesus berkati, biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu.